Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan kita di channel Suara Desa P3MD Kabupaten Jombang. Hari ini kita akan berbincang terkait ketahanan pangan. Perpres 104 terkait APBN, Peraturan Menteri Keuangan 190 tentang juknis pelaksanaan dana desa, serta Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 telah mengamanatkan bahwa dana desa untuk tahun 2022 ini adalah berfungsi atau prioritasnya adalah penuntasan peningkatan ekonomi nasional, dan salah satu program unggulannya adalah ketahanan pangan. Di sebelah saya ini sudah ada Bapak Sekdes dari Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Selamat siang Bapak Anas. Selamat siang, Mas Ya, Aziz. kita ngobrol-ngobrol dulu sambil nyantai ya. Siap. Jadi ini kita akan membahas terkait program ketahanan pangan yang ada di Desa Tunggorono. Ya. Kalau boleh tahu untuk tahun ini Desa Tunggorono mendapatkan dana desa berapa, Bapak? Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan DD itu sebesar 951 juta 4.000. 951 juta 4.000. Wow. Hampir Lumayan. 1 M. Iya, lumayan lah, hampir 1 meter. Iya. Dari dari dana desa yang sekian itu, kita tidak akan membahas yang lain, tapi kita akan fokus kepada ketahanan pangan yang ada di Desa Tunggorono. Oh, ya. Jadi kalau dana desa 951.000 4.000 Ya. itu kira-kira untuk ketahanan pangannya kemarin berapa Bapak dialokasikannya? Sesuai dengan undang-undang yang jenengan sebutkan kemarin tadi ya, sebesar 20%. 20% jadi dari sekitar 900. Totalnya untuk ketahanan pangan itu kita menganggarkan kurang lebih 190 juta. Cuma nanti realisasinya kemarin itu sebesar 184 juta 985.800 rupiah. Oh iya. Itu untuk realisasi. Hanya menyisakan sedikit lah. Tapi tidak apa-apa. Dari anggaran 20% itu apa saja yang dipilih oleh Desa Tunggorono untuk mengcover kegiatan ketahanan pangan ini, Pak? Ya, alhamdulillah itu juga berdasarkan dari Musdes kita kemarin. Kita ada untuk alokasi kandang kambing. Itu di bidang peternakan ya, dan pertanian. Kita ada kandang kambing, terus untuk pengadaan kambing dan juga pakannya. Terus kemudian kita juga ada kolam lele, dan untuk menunjang pertanian di desa kita juga anggarkan untuk saluran irigasi. Jadi untuk biar lebih lancar irigasinya, dengan mungkin saluran irigasi yang lancar, petani juga mudah untuk menggarap sawah-sawah mereka. Iya, peningkatan ekonomi nasional ini menjadi salah satu prioritas. Jadi mulai dari APBN sampai kemudian turun menjadi APBD ya, APBD melalui Perbup dan lain sebagainya, itu bahwa salah satu prioritas anggaran yang masuk ke desa itu adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa berdaya dengan dana desa yang sudah masuk. Kira-kira terkait hal itu, tentang kolam lele, kemudian kandang kambing dan lain sebagainya, kira-kira apa Pak yang diharapkan dari pemerintah desa itu? Oke. Terima kasih Mas Aziz. Terkait dengan ini juga petunjuk dan arahan kepala desa, juga hasil dari Musdes, dari BPD dan juga tokoh masyarakat kemarin, itu harapan kita, kenapa kita memilih untuk kandang kambing, juga kolam lele, pengennya Desa Tunggorono itu untuk membina dan membangkitkan perekonomian masyarakat dalam situasi pandemi ini. Kita tidak hanya mengasih
langsung untuk masyarakat terus habis. Gitu. Jadi ibarat kita ngasih kail, kita ngasih kail untuk mereka biar bisa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami, yang seperti kandang kambing, terus kita juga ada pembinaan terkait dengan pakannya juga, dan juga untuk kolam lele. Nah, kenapa kita pilih untuk lele ataupun ikan tawar ya? Air tawar itu karena itu kan sudah akrab di masyarakat kita. Jadi tidak memerlukan skill khusus, hanya mungkin kita kasih pelatihan-pelatihan kecil, insya Allah mereka akan bisa mengembangkan itu. Dan harapan kita memang kita tidak ingin untuk memelihara kemalasan di masyarakat dalam situasi pandemi ini, tapi kita ingin membina mereka dalam situasi yang susah kita masih bisa berkarya. Nah, iki lur, sing penting poin yang harus digarisbawahi adalah bahwa terkait dana desa itu adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa ikut merasakan keberadaan dana desa tersebut. Jadi ojo melulu digawe infrastruktur lah, separuh-separuh ya kudu dipikir bagaimana masyarakat itu bisa berdaya dengan keberadaan dana yang masuk ke rekening kas desa ini. Jadi kalau berbicara terkait ini kan banyak ya, artinya kan ada beberapa item yang sudah dilakukan ya. Kira-kira itu bagaimana sistem yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tunggorono? Apakah anggaran ketahanan pangan ini dihibahkan murni kepada masyarakat wis nyoh PN mari ngono terus pemerintah desa tidak tahu lagi apakah itu jalan atau tidak, atau kita sistem kerjasama, jadi kerjasama entah itu dengan BUMDes atau entah itu nanti masuk PAD secara langsung, yang penting pemerintah desa itu juga dapat hasil dari apa yang sudah dilaksanakan masyarakat. Kira-kira sistem yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tunggorono itu gimana, Pak Sek? Ini juga sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Kepala Desa kami. Yang jelas Pak Kepala Desa itu sangat peduli sekali dengan masyarakat sekitar kita. Karena kita untuk memilih program ini dengan sistem yang sangat sederhana. Kemarin dari awal itu kita membentuk kelompok-kelompok kecil, Mas. Kita bikin kelompok-kelompok kecil, kelompok masyarakat peternak, kemudian kita SK-kan, nah, kemudian kita kasih pembinaan, akhirnya kita serai bantuan ini, dan alhamdulillah juga kemarin itu kita juga panggil dari pihak BUMDesnya yang akan nanti juga ikut penyertaan modal. Jadi ini nanti juga akan digabungkan dengan BUMDes, jadi pengelolaannya biar lebih bagus dan nanti sesuai dengan harapan pemerintah desa juga, ini akan berkelanjutan dan akan membangkitkan perekonomian di desa kami yang nantinya akan menghasilkan timbul dari anakan dari beberapa kelompok-kelompok peternak yang lain. Iya, cuma kita mulai dari kelompok kecil dulu, Jadi kita kandang kambing dan kolam lele. Iya. Kalau di kementerian yang lain itu ada yang namanya sapi bergulir macam itu ya. Ya. Artinya kalau di Tunggorono ini diharapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, diharapkan dengan satu kandang yang telah dibangun nanti kita bisa melanjutkan atau memberikan coro gampangannya mungkin anaknya, atau bisa membuat kelompok lagi dan diambilkan indukan dari kandang yang ada. Betul. Jadi itu, iki program unggulannya Pak Kepala Desa koyo. Jadi program unggulan Pak Didik Dwi Mulyawan. Pak Didik Dwi Mulyawan. Iya. Dan ada satu lagi Mas Ajis untuk pengembangannya itu nanti rencana Kepala Desa juga akan dikembangkan di program yang terkait dengan peternakan juga, tapi untuk di pakan. Kita pengennya itu menyediakan pakan ternak, yang sudah siap saji. Iya, gitu. Iya.
Jadi nanti kalau saya boleh memberikan saran, mungkin didaftarkan saja kelompok itu ke Dinas Peternakan, Pak Sek. Oh, siap. Jadi biar nanti ketika sudah terdaftar kelompok itu, satu kelompok itu akan bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain, akan mempermudah bantuan dari pihak lain karena sudah terdaftar. Yang kedua, peternakan jenengan itu nanti akan mendapatkan daftar kunjung. Jadi PPL yang berada di kecamatan atau di dinas peternakan itu nanti akan ikut menjadwalkan dan ikut memantau Melakukan perjalanan pembinaan, pembinaan terkait kandang atau kolam lele yang ada di situ. Jadi itu lumayan lah, artinya kalau nanti ikan itu taruhlah, ya semoga saja tidak, ketika ada penyakit kan rawan ya, kalau ikan tawar itu kan rawan ada penyakit jamur dan lain sebagainya. Kita bisa secepatnya untuk mengetahui dan tahu obat yang harus digunakan itu apa. Afdol ya Pak Carik ya, kalau kita hanya sekedar ngobrol di sini tapi tidak melihat potensi atau tidak melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tunggorono. Iki eman-eman iki lur, iki jarang-jarang ada desa yang meluangkan anggarannya untuk berbicara terkait pemberdayaan masyarakat. Bisa dihitung dengan jari ya. Untuk itu ayo kita ditemani oleh Pak Sekdes, kita akan jalan-jalan untuk melihat kondisi kandang kambing, kemudian kolam lele dan bang pakan yang tadi telah diceritakan oleh beliau. Ya, monggo. Tapi sebelumnya monggo diunjuk dulu Mas Oke. Cis. Ini pesan sponsor ini. Kopi khas Desa Tunggorono. Ya. Monggo. Langsung berangkat? Ya, silakan monggo. Oke. Jadi ini adalah kolam lele yang dimiliki oleh kelompok masyarakat Desa Tunggorono. Nggih, Pak. Gitu ya? Siap. Ini ada berapa populasi, Pak? Ini ada lele sama nila yang kemarin mau diisi juga mujair, tapi untuk bibitnya kita kesulitan, akhirnya kita ambil yang mungkin mudah didapat dan biasa dikonsumsi masyarakat, jadi kita ambil lele yang terbanyak di sini. Untuk lele dan ikan sejenisnya ini sistemnya itu dibuat hibah murni apa kerjasama dengan BUMDes atau pemerintah desa? Sebenarnya kita kemarin itu pengennya langsung ke masyarakat, cuma untuk ke masyarakat itu kita bikin kelompok-kelompok masyarakat, terus kemudian kenapa tidak kita kembangkan di BUMDes juga gitu. Oh iya. Jadi nanti induknya tetap kita salurkan melalui BUMDes karena pengennya kita ini bisa berkembang lebih besar. Kalau ada lembaga yang menaungi kan biar bisa berkembangnya itu lebih cepat dan lebih terarah. Betul. Siap. Iya. Yo anjing harusnya seperti itu. Artinya kalau konsep dari Kementerian Desa itu kan diberikannya kepada masyarakat, cuman BUMDes itu mempunyai apa ya? Istilahnya bisa bekerja sama dalam hal pengadaan sapronaknya. Siap. Entah itu berupa pakan atau penjualannya nanti bisa bekerja sama dengan BUMDes. Cik nih biar desa itu juga dapat reward atau dapat pengembalian dari hibah yang diberikan masyarakat. Nek kalau tidak ada seperti itu, masyarakat biasanya itu sering tidak terkontrol. Gitu ya. Artinya kadang-kadang usia ikan atau usia ternak yang lain itu hanya satu kali panen sudah, habis itu sudah nggak bisa produksi lagi. Kelanjutannya. Iya. Tapi kalau ada BUMDes kan ya, ada yang menata, ada yang mengarahkan, ini harusnya seperti apa? Itu sesuai dengan program kita, Mas Aziz. Jadi kita pinginnya itu ini berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, walaupun nanti ketika sudah berganti kepala desa ataupun apa ya,
program ini tetap lanjut. Walaupun awal mula program ini kan untuk ketahanan pangan yang waktu ada COVID kemarin itu, tapi ingin kita ini tetap berlanjut dan kita kembangkan karena masyarakat juga responnya sangat tinggi terkait dengan budidaya ataupun ketahanan pangan untuk dimasukkan dalam peternakan seperti ini. Juga mintanya itu yang simpel, masyarakat sekarang itu yang simpel, yang tidak ribet lah intinya untuk penanganannya itu. Nah ini kita pilih di budidaya ikan lele, terus nila, ikan tawar ya, yang mudah biasa dikonsumsi masyarakat lah intinya seperti itu. Kalau per vlog ini berapa Pak? Ini kemarin kita kasih sekitar 5.000. 5.000 per vlog ya? 5.000. Ini sudah ada yang usia panen? Kemarin itu yang sudah panen itu yang di sana. Nah, monggo. Itu kemarin yang sudah panen. Nah, ini sisa-sisa kemarin. Sisa kemarin. Ini jadi, sisa kemarin yang kita panen. Untuk 5.000 ekor itu keluar berapa tonase? Artinya untuk panen satu vlog ini berapa kilo yang didapatkan? Kemarin itu dapat 6 kintal. Dapat 6 kintal dari 5.000. 6 kintal? Iya, satu kolah. Dan ini masih sisa. Barangkali nanti bisa digoreng Mas Ajis. Ini masih sisa. Taruhlah kalau 6 kintal kali harga lele sekarang di angka 20 berapa? Ya, intinya kita kalau keuntungan sih sekitar kalau di persentase mungkin sekitar antara 30% lah. 30%. Enggak, artinya kan kita kan menghitungnya ini menjanjikan, artinya tidak berhenti di sini, pasti akan berputar kalau dilihat pendapatannya ada atau bisa mendapatkan sesuatu kan pasti berkelanjutan. Dan ini rencana kita mau kembangkan untuk tambah kolam lagi, cuma itu tadi ya bertahap lah, kita bertahap, dan kita nggak mungkin untuk minta bantuan lagi dari Pemdes untuk menambahkan modal ini. Nah, kita kembangkan dari sini dulu. Kita kembangkan sebanyak-banyaknya. Nanti rencananya kita bikin anak dari peternakan ini. Bukan kita bikin kelompok lagi. Kelompok ya. Jadi kita bikin pecah kelompok lagi gitu. Ini kan satu kelompok yang nangani. Iya. Dulur, selain biovlog lele dan ikan tawar ini, Desa Tunggorono juga punya kandang kambing, dan itu juga dimulai dari munculnya anggaran ketahanan pangan yang muncul dari dana desa. Nah, untuk itu mari kita melihat ke kandang kambingnya. Monggo, Pak. Siap, monggo. Desa, ayo bergandeng tangan, mengayunkan langkah bersama menuju masa depan. Hasil bumi dan laut kita. Ini kandang kambingnya Mas Ajis. Iya. Ini berapa ekor Pak? Ini yang awal kemarin itu sekitar 45 ekoran. 45 ekor? Ya. Sudah panen? Maksudnya sudah pernah Sudah. Makanya kita kembangkan. Kemarin kan khusus untuk domba Mas Ajis ya. Terus pengennya kelompoknya itu pengen ke yang lebih harga jualnya lebih tinggi. Jadi kita ambilnya itu kambing. Kambing Jawa berarti ya? Jawa yang jenis. Yang Jawa yang jenis. Lah itu kemarin dari hasil perkembangannya domba ini kita belikan ini pejantan yang super ini. Ini tawa ini ya? Ya. Ini juga kelas lomba ini Mas Ajis, tapi yang sudah akhir untuk kita jadikan indukan. Tapi tanduknya nggak keluar ya? Keluar Mas Ajis. Oh iya. Keluar.
Kalau dilihat dari jenisnya ini koyoke pakane gawe dhewe, ya. Itu pakan fermentasi, Mas Ojis, Hmm. fermentasi. Jadi kita ada 2 pakan yang kita terapkan di kandang kita ini, ada 2 pakan. Mm-mm. Yang pertama kita pakai pakan fermentasi, yang kita kemarin adakan pelatihan juga untuk kelompok, Mm-mm. dan ini hasilnya pakan fermentasinya. Nah, ini pakan fermentasi, Mas Ojis. Ini berarti memotong biaya produksi. Ya. Kalau untuk memotong biaya produksi, bukan di fermentasinya, tapi di Apa pakan hijauannya. Oh, pakan hijauannya. Dan ini kita sudah bisa ngembangbiakan yang tadi. Hmm. Ini hasilnya, Mas Ajis. Nah, lihat, ini hasilnya. Ini berarti betina semuanya ini Ya, ya? ini betina, ini anakannya. Oh. Dan itu untuk pejantannya itu. Nah, itu juga ada yang hamil, Mas Ajis. Ini 2 hamil. Oh, ini. Ya, itu 2 hamil. Oh. Hamil dua-duanya. Dan alhamdulillah pejantannya juga itu. Jantannya cuma satu ini satu. Kalau untuk di domba kita punya pejantan yang Texel Super. Nah, ini Mas Ajis, kita domba. Awalnya kan ini domba, terus ya tahu sendiri kan harga untuk domba itu lebih rendah ya? daripada kambing. Nah, akhirnya untuk kelompok kemarin juga kita adakan rapat, mintanya itu di kambing. Nah, sebelumnya itu kita sudah adakan komunikasi, terus kemudian kelompoknya mintanya itu di kambing, akhirnya hasil dari domba kita kembang biakan di kambing. Jadi ada 2 macam ya? Ada pedaging, ada peranaan. Breeding ya, kita breeding ada, kita fattening ada. Kemudian kemarin kita sudah panen yang fattening di kotak itu 20, itu fatteningnya untuk pembesaran. Oh. Itu kita sudah panen. Untuk peranakan dombanya kita lihat di sana, Mas. Nah, ini kita sudah bisa mempunyai peranakan yang turunan Texel. Nah, itu turunan Texelnya, Mas Ajis. Bagus. Nah, ini kemarin, ini usia 10 hari, Mas Ajis. 10 hari? 10 hari ini. Ini usia 10 hari. Dan ini sudah hamil semua. Nah, ini hamil, terus itu anakannya sampai sana. Iya. Ini contoh pakan fermentasi bikinan kita sendiri, Mas Ajis. Ini asli made in kandang kita sendiri. Asli made in rezeki hewani. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita campur sedemikian rupa bahan. Nah, ini hasilnya. Bahannya dari jagung. Kalau bahan-bahannya itu kita ambil dari sini, Mas Ajis, Amit. Nah, ini kita itu ada rendeng. Rendengnya rendeng apa, Pak? Ini rendeng kangkung. Rendeng kangkung apa rendeng dele? Rendeng kangkung. Rendeng kangkung. Nah, ini bahannya dari rendeng kangkung. Nah, seperti ini bahannya. Seperti ini bahannya. Oh iya. Rendeng kangkung, terus ini kita campur dengan jagung, kemudian kita kasih molase, Mas Ajis. Kita M4 kasih, itu ya? Bukan, molase itu tetesnya. Nah, seperti ini, kita kasih molase, kemudian kita kasih E4. Nah, kemudian baru kita sadur, terus kita simpen di tong seperti ini, atau enggak kita pakai plastik yang sampah seperti itu. Jadi, berapa hari, Pak, proses ngukepi? Ini kita cuma membutuhkan waktu untuk siap makan. 2 hari 3 hari kita siap makan sudah ini. 2 sampai 3 hari bisa siap makan ya? Ya, 2-3 hari. Dan ini kalau sudah jadi seperti ini, baunya seperti tape, Mas Aziz. Baunya seperti tape. Nah, ini hasilnya. Kayak ono tebune ini ya. Hasilnya baunya seperti tape. Ada manis-manisnya gitu. Nah, ini hasilnya. Iya.
Selain ini kita juga pakai pakan hijauan. Pakan hijauan itu kita ada di bank pakan. Monggo nanti bisa mirsani. Kita Iya. punya bank pakan juga yang luasnya itu kira-kira kalau di sini orang sini mengatakan banon 100. Ya. Ayo kita Monggo. lihat ke bank Oke. pakan. Peternakan kambing ini adalah salah satu bukti keberadaan pemerintah dalam hal mensukseskan program ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional. Jadi masyarakat diharapkan dengan ketahanan pangan ini mereka bisa berdaya dan bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Jadi tidak tergantung lagi kepada barang-barang yang berada dari luar desa mereka. Untuk itu, mari kita sekarang melihat ke bank pakan yang ada di Desa Tunggorono. Laut kita Harapan semua insan, desa-desa di Indonesia itulah surga dunia. Desa surga untuk semua warga. Oke, jadi ini bank pakan kita Mas Ajis untuk menunjang peternakan kita yang tadi sudah kita lihat. Dan ini kita ada beberapa jenis tanaman pakan untuk kambing-kambing kita. Ini mulai dari ini. Iki apa iki, Pak? Ini namanya indigo vera. Indigo vera. Ini indigo vera. Uh-uh. Indigo vera kita sudah bisa tanam mulai sana sampai sini, ini indigo vera semua. Itu juga indigo vera. Ini kalau di dalam bahasa apa yo? Bahasa permakanan. Nggih. Fungsinya indigo vera ini apa, Pak? Ini untuk penambah protein Oh, seperti pengganti ya? Ya, protein. Pengganti protein ya. Proteinnya. Kalau ini kan suket gajah Nah, biasa ya. bukan Ini ini apa? ini namanya ini rumput santaria namanya. Keunggulannya ini lebih halus Mas Ajis. Lebih halus dan proteinnya lebih tinggi daripada Odot ya? Ya, ini proteinnya lebih tinggi. Terus kita ada rumput satu lagi namanya Mombaka Mas Ajis. Mombaka F1. Mombaka F1. Ya, Mombaka F1 ini Mombaka F1. Formula Nah, 1 ya. Bukan Formula E ya. ini Formula turunan dari Mombaka yang ada di luar negeri itu, yang ada di Afrika. Nah, ini kita tanam di sini. Ini kemarin kita bibitnya juga online. Bibitnya online. Online. Ini Mombaka. Hitungannya batang ya. Bukan, bibitnya itu dari seperti ini Mas Aziz. Ini bibitnya. Seperti Oh. ini. Nih, bibitnya. Heeh. Kita semai, kemudian jadi ini. Ini keunggulannya serat kasarnya lebih banyak. Kalau protein masih di bawah Sataria. Iya. Terus ada lagi yang lebih jos lagi Mas Ajis. Ini kita punya odot super. Itu bisa tinggi sampai 3 meter. Wih, Nah, itu kita punya odot super, tapi belum kita kembang biakan, baru kita mau bikin apa namanya untuk benihnya ya, pembenihannya. Nah, itu bisa tinggi sampai 3 meter Mas Haji. Iya. Itu odot super namanya. Untuk teman-teman peternak, kalau butuh jenis rumput yang bermacam-macam, nanti bisa datang langsung ke Tunggorono. Oh, boleh, boleh. Nang kene iki akeh Boleh, jenis Mas suket. Haji. Aku iki gak tau lho suket-suket ngene iki. Boleh. Iya. Ini Sataria ini juga bisa tinggi Mas Haji. Sataria ini juga bisa tinggi. Nah, ini yang tua. Ini yang muda. Terus yang lebih tinggi lagi itu Mombaka. Nah, untuk rambanannya kita pakai indigo vera. Indigo vera tadi ya. Tapi kalau untuk perhariannya itu biasanya kita pakai odot. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa ngembangkan odot super Mas Aziz. Odot super. Ya itu odot super yang tadi saya yang 3 tunjukkan tadi. meter itu tadi ya. Ya, itu bisa sampai 3 meter tingginya. Wis. Iku nek ndelik nang kono. Untuk masalah pupuk Mas Aziz, Ya. kita nggak pernah pakai pupuk kimia. Heeh. Nah, kita bisa cek di sini. Semuanya pakai Kita lihat. kotoran ya. Nah, ini kita lihat. Kita cek langsung di sini. Ini kita pakai kotoran ini.
Ini Mas Ajis. Ini kotoran yang ada di kandang tadi. Nah, kita tabur untuk pupuk. Langsung, Pak. Ya. Terus Terus nunggu sampai jadi tanah terus. oh enggak, Itu? karena kita sudah semprot dengan fermentasi. Makanya Oh. ini bisa hancur. Mm-mm. Nah, ini sama lihat Mas Ajis. Ini diginikan aja hancur ini. Oh iya. Nah, sudah jadi tanah. Siap. Nah, karena ini sudah kita semprot dengan fermentasi. Cairan fermentasi. Ya, fermentasi dari urinnya tadi. Iya. Ya. Jadi untuk warga ini yang dinamakan dengan peternakan terpadu dan berkelanjutan. Jadi ini rumput diberikan makan untuk kambing, kambingnya punya kotoran, kotorannya dikembalikan lagi untuk membesarkan rumput. Nah, ini. Terima kasih Pak Anas atas jalan-jalan mesranya. Sama-sama. Semoga kita nanti ketemu di lain waktu. Siap. Oke. Dan jangan lupa ditonton di channel Suara Desa. Yes. Suara Desa, Desa Bisa. Bisa.